Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja untuk satu kesempatan boleh berbagi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan salam hormat kalau ada beberapa teman sejawat yang hadir. Ya, tadi saudara sempat lihat saya pakai ini. Saya mau sedikit penjelasin aja tentang masker sebelum saya masuk firman Tuhan ya. Jadi nanti ingatkan ya, selesai firman saya akan sampaikan ini sedikit tips untuk hidup sehat. Karena Anda ingat tadi dikatakan adakah iman? Iman itu cara kerjanya adalah untuk mendapatkan sesuatu. Jadi bukti dari yang diinginkan, yang belum ada tapi ingin. Ya, jadi iman itu adalah alat nilai tukar surga. Jadi kalau Anda mau yang terjadi di surga terjadi di bumi, Anda butuh barter dengan namanya iman. Tapi iman tidak menciptakan sesuatu yang diinginkan, ya. Yang diinginkan itu sudah ada. Tuhan Yesus bilang, apa yang nggak pernah kamu inginkan, itu akan kuberikan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Tetapi Anda butuh nilai tukar, ya, nilai tukar. Jadi sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan. Jadi mami saya masih ingat mami ya, mami bilang begini, Han, kalau kamu lihat sesuatu yang kamu inginkan, kadang-kadang itu nggak dapat. Kenapa Mi? Karena Tuhan selalu punya sifat memberi yang tidak pernah kamu pikirkan. Sesuatu yang lebih keren itu. Saya kalau boleh kasih contoh, saya kepingin uang 1.000, Tuhan kasih 1 M. Yang mengerti katakan amin. Duh kan terlalu gede. Ya itu Tuhanmu terlalu baik dalam hidupmu. Jadi Anda butuh iman. Tetapi ketika Anda sudah dapat dengan iman itu, ya kalau nanti Anda baca di Efesus itu begini. Bukan dengan apa-apa, tapi kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, kasih karunia, ya pemberian cuma-cuma. Freely given gitu ya istilahnya ya. Jadi, tapi ketika Anda dapat, Anda nggak bisa menikmati. Contoh nanti kalau Anda baca lagi di Amsal ya, kan keluarga itu dari Tuhan saudara. Tapi untuk membangun rumah tangga itu beda dengan dapat suami, dapat istri, itu dapat jodoh namanya. Tapi untuk membangun rumah tangga dibutuhkan pengetahuan untuk isi-isi kamarnya. Itu nanti Amsal bilang begitu. Jadi maksudnya apa? Kalau saya kepingin dapat mobil, saya masih butuh SIM. Saya masih butuh cara nyetirnya. Saya masih butuh cara belok kanannya. Jangan sampai ya. Kalau dulu orang-orang Surabaya yang angkatan agak lama gitu ya, maksudnya 47 ke atas seperti saya, itu pasti kenal namanya Angguna ya. Ada mobil kuning gitu ya. Itu sorry ya, itu yang nyetir itu kan teman-teman kita yang mengayu. Namanya kendaraan becak itu ya. Jadi ketika dia naik mobil dia masih bingung. Bingung saudara, saya bingung, yang di belakangnya saya bingung, dia bingung ya. Jadi dia biasa kalau dulu setir beca, itu tangannya gini kalau belok kanan. Gitu ya, belok dulu baru gini gitu. Jadi semua di belakang harus berhenti. Itu namanya power of the beca, ya toh. Jadi dia ke kiri dan ke kanan gak ada yang tahu cuma Tuhan dan dia gitu. Jadi dia bingung. Nah, ketika dia naik mobil, dia dapat kasih karunia namanya. Pemerintah mengadakan perbaikan gitu ya. Lalu beberapa orang yang dianggap cukup gitu, dia mendapatkannya. Tetapi saudara, kebiasaannya nggak hilang. Namanya apa itu? Tuhan Yesus bilang apa? Kamu telah ditebus dari dosa yang pertama. Yang kedua, cara hidup yang menghasilkan dosa itu. Jadi sekali kita ditebus penyakit kita, yang setuju katakan amin. Nah, nggak mungkin diabetes itu, tapi kita punya iman untuk mendapatkan yang setuju katakan amin. Jadi inilah hebatnya iman, nilai tukar. Karena pertolongan kami bukan dari teknisi medis, tapi dari pencipta organ. Nah, ketika Anda dapat cara hidup baru, nggak bisa dengan cara hidup yang lama, yang diwarisi dari nenek moyang. Contoh, kalau penyakit itu dari nenek moyang, maka ya Anda pasti kena karena nenek moyangmu makan apa, kamu makan apa begitu. Tapi kalau cara makanmu berhikmat, maka kau akan memutus kutuk itu. Karena hikmat juga adalah cara terbaru dari Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi Tuhan menyelamatkan dengan dua. Tanpa iman tidak ada orang dibenarkan. Ini saya masih belum khotbah loh ya. Ini masih ngomong-ngomong soal yang dinyanyikan sama penyanyinya. Tadi sama BL-nya tadi ya. Ngomong iman-iman, Tuhan tadi bilang, sampaikan sedikit tentang iman. Apa yang dia sampaikan itu kan global. Dia cuma nyanyi, dia dapat dari Tuhan. Dan ini mau saya jelaskan. Yang mau Tuhan katakan lewat dia lewat katanya. Tidak berhikmat.
Jadi sumbernya satu. Kalau Anda nanti baca di 2 Timotius ya, itu dikatakan begini, saudara. Sejak kecil kamu tahu bahwa kamu telah mengerti soal hikmat gitu. Yang menuntun kamu ke keselamatan. Jadi yang menuntun selamat itu iman. Apa bukan iman ya? Hikmat. Tetapi oleh iman kepada Yesus. Jadi Yesus ini adalah firman yang jadi manusia. Firman ini ada 2. Menghasilkan hasil kerjanya iman itu 2. Firman itu 2. Yang satu pendengaran akan firman Kristus itu membangkitkan iman. Jadi harus dengar Yesus dulu ya. Jangan dengar firman Tuhan. Harus dengar Yesus. Karena banyak firman Tuhan yang tidak ada Yesusnya. Orang Farisi juga percaya Tuhan toh, tapi tolak Yesus. Karena antikris itu bukan anti Tuhan. Saya jelaskan dulu, saudara. Semua orang nyebut nama Tuhan nih kalau sembahyang. Sore-sore, pagi-pagi, banter-banteran. Semua panggil Tuhan, tapi nggak ada yang panggil Yesus. Termasuk di gereja Farisi zaman dulu, di bait Allah, nolak Yesus. Karena itu kalau ketemu yang ngomong-ngomong soal Allah-Allah yang besar, dia selalu bilang, ada dosa antara kamu dengan Allah. Tapi kalau ketemu Yesus, dia bilang, mau sembuh nggak kamu? Karena yang penyembah-penyembah Allah itu teknisi. Tapi kalau Yesus itu penciptanya. Yesus nggak pernah bilang, tak pikir-pikir kelihatannya ada salah kamu. Nggak ada, saudara ya. Nanti kita akan cerita soal stroke. Stroke dalam gereja itu berbeda dengan stroke dalam Alkitab. Dalam Alkitab, stroke sembuh total. Ketika saya praktekkan dengan pasien-pasien saya ada pasien ya namanya Pak Cuk itu di Surabaya. Ya, dia stroke hemoragik, pecah, itu sudah nggak ketolong kalau pecah. Kalau kesumbat gampang ya bisa dibuka gitu ya. Kalau pecah ya tinggal detikan. Tapi dia hidup karena dia ketemu Yesus. Para medis teman saya juga bilang ini nggak bisa hidup, tapi saya bilang bisa karena dia sudah terima Yesus. Jadi terima Yesus pasti hidup, saudara. Masalahnya ketika hidup bisa ngerjakan hidup yang diberi Tuhan nggak? Nah itu butuh hikmat, saudara. Ya tadi itu toh Angguna itu, ya toh. Harusnya dia cuma senggol sebelah kanan, tek, tik 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 tik, lampunya kuning nyala sebelah kanan berarti belok ke kanan. Dia nggak mau, saudara. Buka kacanya, tangannya keluar. Loh nyetir mobil kok gini? Itu namanya barangnya baru, cara hidupnya masih yang lama, saudara. Ya, nanti Anda bisa baca sendiri, nanti minta gembalamu jelaskan tentang gaya hidup yang lama itu berbahaya banget, ya. Dulu petinju, ya, ini ya. Pokoknya salah, gini ya. Sekarang menikah, saudara. Apa yang? Terus gitu, nah itu kan enggak boleh, saudara. Ya, yang tersinggung katakan amin, ya. Jadi cara-cara hidup lama dipakai di area baru. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang setuju katakan amin. Ketika ditebus penyakitmu, maka Tuhan yang sama kasih namanya hikmat baru. Bukan hikmat dari dunia, tapi dari Tuhan. Nah, ini akan saya jelaskan supaya imanmu itu tampak nyata sekali. Saya kasih contoh ya. Yusuf itu kan anak Tuhan. Maria mamanya Yesus anak Tuhan. Karena itu sampai dilewati Yesus itu kan karena mereka anak Tuhan. Paham ya? Jadi mereka itu Tuhan, kita mau dibunuh Herodes, anak kita. Nah, kan gitu ceritanya ya, ingat ya. Saya sekolah minggu itu mikir gini, loh, kok Herodesnya nggak dibunuh aja ya sama Tuhan ya. Bikin stroke gitu enak ya. Ya toh, serangan jantung gitu ya toh. Atau Herodesnya gagal ginjal. Tapi kabar baiknya, nanti saya jelaskan kapan-kapan tentang gagal ginjal. Herodes gagal ginjal, saudara. Ya, tapi bukan karena doa saya ya. Fakta menyatakan, nanti saya jelaskan. Nanti ada ciri-cirinya ya. Dia juga kena, mungkin ada yang belum ngerti, yang belum menikah, dia kena namanya raja singa. Itu juga kena ya dia. Tapi nanti saya jelaskan medis di dalam Alkitab. Tapi yang sekarang mau saya ngomong, kenapa Tuhan kok repot-repot nyuruh Gabriel ngomong sama Yusuf, ajakan anak istrimu ke Mesir. Nanti pasti selamat. Akhirnya mereka pergi, selamat nggak? Nah, ini yang mau saya bahas. Ada saatnya Tuhan kasih rubah suasana, ada saatnya Tuhan bisiin hikmat, ujung-ujungnya sama, selamat. Kalau hari-hari ini ada yang ngajarin saudara, pakai masker kalau keluar ruangan, cuci tangan, itu juga bisa menyelamatkan saudara.
Harus diterima dulu ini, sehingga Anda mulai nggak anti sama hikmat, karena ternyata hikmat itu gampang, kalau mau diterjemahkan gampang. Dulu Ratu Syeba, waktu ketemu sama siapa namanya itu Salomo, dia kaget, katanya orang berhikmat tuh gimana sih mau ketemu, ternyata dari cara duduknya kelihatan dia berhikmat. Nah, dibenerin cara duduknya yang di sini. Supaya pinggangnya kecil, karena cara duduk mempengaruhi pinggang. Langsung diatur semua langsung, ya. Pokoknya yang ditaruh tas di depan perut saya sudah tahu itu maksudnya apa. Ya, tapi enggak, ya kita akan masuk lagi. Jadi intinya satu saudara, hikmat itu bisa menuntun Anda ke satu hal yang Anda inginkan dan Tuhan jawab dengan itu. Itu penting sekali. Sehingga saudara harus tahu itu supaya saudara diberkati Tuhan, ya. Nah, itu masalah iman tadi yang saya jelaskan. Jadi itu penting sekali. Iman itu menyelamatkan. Jadi kalau mau selamat harus pakai iman. Nanti dia dibuka sendiri ya, mungkin belum pernah tahu caranya, mungkin ada yang tahu caranya. Nanti ketik aja di Google gini. Misalnya saya ajarin aja ya. Efesus 2:8, misalnya dibuka aja. Efesus 2:8 boleh dibuka ya. Saya jelaskan caranya. Ini kan dibuka di layar. Nah, yang di rumah, yang dimanapun Anda berada ya, nanti Anda bisa buka pakai Google aja. Efesus 2:8 adalah, nanti kan keluarnya itu lucu. Ya, ayat sama paralel gitu ya, sabda Alkitab ya. Jadi ketik aja, nanti diketik kelihatan saudara terkejut. Diselamatkan ini kan Anda bingung ini apa ini? Ya, diselamatkan ini apa sih? Diselamatkan ini kan maksudnya ya selamat Pak, gitu. Selamat dari mana gitu? Jadi pengertian Anda ini nggak mati kan gitu ya? Yesus itu kalau mau menyelamatkan Anda dari kematian nggak repot-repot turun. Kalau cuma mau masuk aja loh ya. Penjahat sebelahnya Yesus saja nggak sempat doa malam masuk surga. Jadi konsepnya kalau cuma masuk, itu karena Tuhan yang punya surga, pingin Anda masuk. Diterima dulu. Anda punya terobosan. Kalau orang tanya, kok pasti masuk surga? Yang punya dulu kenal. Gitu. Dan dia mengasihi saya. Kan begitu ini konsepnya. Ini konsep masuk. Tapi konsep diselamatkan, saya jelaskan nanti saudara ya. Diselamatkan di sini ini di bumi. Karena itu nanti Anda ketik kalau di Google beda hasilnya, ada namanya, ada angkanya gitu. 4982 atau berapa, itu namanya so-so gitu ya. Ada terjemahan bahasanya. Ketik aja SOC ya, diketik aja disimpan adalah gitu. Nanti Anda akan terkejut. Is meaning gitu ya, terkejut. Artinya apa? Diselamatkan. Tapi diselamatkan dalam kurung apa? Disembuhkan. Karena itu nanti akan saya jelaskan sama Anda. Supaya Anda kalau berdoa, Tuhan selamatkan aku itu diabetesmu hilang. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Yesus? Ayo, kita ini nih ya, ini disimpan dulu. Bukan hasil usahamu, bukan cara makanmu yang baik, karena hidup itu lebih penting daripada apa yang kamu makan. Ini yang penting terima dulu. Tuhan mau kamu hidup itu bukan cuma di surga, di bumi dan di surga. Anda ini kalau diselamatkan dari kendaraan, terima kasih Tuhan. Lah ya itu. Ngapain kok diselamatkan? Padahal pasti masuk surga. Karena masuk surga nggak usah tergesa-gesa. Katakan sebelahmu, jangan tergesa-gesa. Gitu loh ya. Ayo belajar yuk. Diselamatkan. Oleh apa? Iman. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan, saudara. Nah, sekarang Markus 5 ayat 28. Nanti Anda akan terkejut, bahasanya sama, so-so. Cuma yang di situ diselamatkan, yang di sini enggak. Ya. Markus 5 ayat 28. Ya, Markus 5. Asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nanti Anda ketik di Google, Markus 5 ayat 28, di bawahnya ada angka apa? So-so. Jadi bahasanya sama, S-O-Z-O. Itu bahasa Yunani-nya ya. So-so. Nanti Anda ketik bahasa Inggris kan anak muda-muda. So-so is meaning. Kaget Anda. Dilepaskan dari penyakit, saudara. Jadi bahasanya ini kan karena yang terjemahkan Indonesia ini bingung ya toh. Ya. Tapi intinya nanti Anda ketik aja di Google ya. Google itu hebat ya. Kalahnya cuma sama Yesus saja ya toh. Kalau kiamat mati dia udah ya. Tapi kalau enggak ya lumayan lah. Ya. So ketik aja. So SOZO adalah supaya Anda paham bahwa iman itu menyelamatkan. Artinya menyelamatkan itu apa? Disembuhkan. Nah, kalau Anda mau belajar lagi malah nanti Anda ketik lagi misalnya doa Bapak kami. Lepaskan kami dari yang jahat. Itu kan bingung dong. Sundel bolong atau apa? Kan bingung ini. Nanti Anda ketik di Google doa Bapak kami. Anda ketik di bawahnya ada tulisan. Artinya angkanya, bahasa-bahasa angka diklik gitu.
kok terkejut. Dari yang jahat itu poneros. Apakah poneros? Penyakit kronis. Jadi sebenarnya saya ingin saudara ngerti ini supaya apa? Waktu Anda berdoa, lepaskan aku dari yang jahat. Itu apa? Yang membunuh aku ini yang jahat-jahat ini loh. Bukan cuma mobil nabrak. Kanker. Mau tepuk tangan buat Yesus dulu, saudara. Supaya Anda ini paham gitu loh. Paham ya. Kalau Anda paham, itu beda. Kenapa? Doa dengan akal budi, pengertian. Kalau saya ketemu saya bilang, Pak, aku pingin. Itu artinya apa? Semuanya boleh. Karena dia anak saya. Tapi ketika anak itu nggak merasa boleh yang ini, dia lucu tanya begini, Pak, kira-kira kalau misalnya aku minta sepatu boleh nggak? Loh, sekolahmu itu miliaran. Loh, kok sepatu cuma 3 juta tanya itu? Karena kurang mengerti. Jadi saudara masuk surga itu sulit loh. Sulit loh, nah itu sulit saudara. Rapture itu sulit loh. Itu pasti. Jadi kalau diabetes itu pasti sembuh. Saudara lucu kalau darah tinggi cari saya, rapture cari Tuhan. Nah, saya aja tanya Tuhan ini nggak bisa sembuh, gimana caranya gitu. Jadi konsepnya begini saudara, saya ingin saudara mengenal Bapakmu utuh. Jadi kata-kata keselamatan itu di bumi dan di surga. Karena itu Yesus ngomong apa? Terjadi di bumi seperti di surga atau di surga terjadi di bumi. Maksudnya apa? Hidup berkemenangan itu di bumi dan di surga. Jadi maksudnya gini, Anda ini semua diselamatkan supaya hidup berkemenangan di bumi, menjadi duta-duta Tuhan, pamer di surga nanti kurang lebih prototipenya kayak begini nih loh. Apa sih? Di surga nggak ada air mata. Nah di sini air matamu ditampung sama Tuhan, beria-ria jadi kebahagiaan. Nah di sana nggak perlu tempatnya, tapi di sini kadang-kadang penting. Contoh, kalau dulu saya pernah kerja di salah satu spare part namanya AHM, sebagai konsultan ekonomi, itu saya kaget. Begitu saya masuk gang-gangnya, lorong-lorongnya, dia bilang, harus hafal segini nih, ribuan. Iya, karena nanti kalau Bapak masuk ke Jepang asli, di sana, itu persis, kiri pasti ini, kanan pasti nomor ini. Oh, jadi prototipe gitu. Iya, jadi di surga, itu prototipenya. Ya, aslinya, nanti di bumi nih, contohnya. Jadi kehidupan di surga, Tuhan mau iming-iming. Kalian dipilih untuk ngiming-ngimingin dunia. Supaya semua ikut. Kenapa? Saudara pun sebenarnya nggak layak. Saudara kenalnya Yesus di Yerusalem, saudara di Surabaya. Saudara mungkin dimanapun di kota Indonesia. Nggak ada hubungannya sama Yesus. Ada dipilih. Seperti sales dipilih oleh perusahaan untuk mengenalkan ke dunia produk-produk tercanggih dari pabrik itu. Tuhan punya produk-produk banyak. Pernikahan yang bahagia. Yang setuju katakan amin. Keluarga dipulihkan ada. Anda mau yang mana? Pak, suamiku kembali Pak. Tapi stroke loh. Jangan saudara. Kalau bisa suamimu dipulihkan kembali, enggak stroke, ekonomi diberkati jadi hamba Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Loh, apakah itu bisa? Bisa. Masalahnya Anda pakai garansinya enggak? Jadi garansi tidak berlaku bukan karena enggak digaransi, tapi kok enggak pernah klaim. Spionnya patah. Ya, digaransi enggak ya? Nah, waktu tanda tangan lupa baca. Karena itu Tuhan kasih Alkitab. Perjanjianku ini. Bacaan semuanya. Supaya kau bisa panggil aku. Minta aku. Klaim garansiku. Selama kamu hidup di bumi. Itu yang penting saudara ngerti. Yang mengerti katakan amin. Itu ngomong soal iman. Sekarang saya akan ngomong ya berhubungan dengan itu. Tapi temanya hari ini kan tentang stroke ya. Nutrisi stroke. Sebelum saya jelaskan nutrisi dan stroke. Nutrisi dan stroke ini agak sulit dibahas. Karena sudah terlanjur masuk ke gereja. Jadi di gereja sudah mulai masuk. Di zamannya Yesus, Farisi pun banyak orang waktu ibadah ada yang stroke. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Ada 3 yang dicatat jelas stroke dalam Alkitab. Dan semua disembuhkan Yesus. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ini yang paling penting. Jadi saya kalau mau cerita soal penyakit, saya harus ceritakan ada kesembuhan di situ. Jangan tertarik penyakit. Tertarik bilurnya menyembuhkan kamu. Jangan tertarik perceraian. Tertarik kepada pemulihan keluarga. Pokoknya ngomong apapun, khotbah apapun, harus bahas Yesus. Karena Yesus yang memulihkan masalahmu. Ketika kau bilang hukum, kau akan dihukum. Tapi ketika kau bilang Yesus pembikin hukum, dia bilang, memang
Tidak ada yang bisa merubah aku Tuhan. Tapi aku bisa Tuhan merubah aturanku sendiri. Saya kasih tahu itu. Saya udah bilang sama karyawan, tidak bisa masuk ruangan saya meeting. Udah ada yang berani. Bahkan istriku, sebelum kamu tak marahi, mending kamu jangan ganggu saya. Jadi istri saya juga nggak ganggu saya. Tapi karena saya pulang, tak. Siapa? Sion, Pak. Oh, masuk. Apa repot? Enggak, siapa bilang repot? Maksud saya? Wah, apa sayang? Enggak apa-apa kok meeting. Enggak, ini teman-teman duduk toh. Ya kan? Mari kalau enggak tak pecat loh. Saya bilang ya gitu. Terserah saya toh. Bilang di sebelahnya, kan bisa sama Pak Ahmad. Enggak sama Papa aja. Papa kosong kok. Ketik sendiri, ngerti enggak? Gitu saudara. Terserah saya. Tidak ada yang bisa merubah keputusan saya. Tapi saya bisa merubah keputusan saya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Orang-orang itu nggak salah yang bilang kamu nggak bisa sembuh. Karena dia dapat keputusan. Tapi pembikin keputusan itu Tuhanmu. Itu Bapakmu. Beda hamba dan anak. Anak saya paruh waktu bantu di fitness. Bantu ngelatih. Nggak kelihatan pinter karena senior-seniornya anak buah saya yang saya gaji sertifikasi. Sertifikasi dari siapa? Dari saya. Ya, toh. Anak saya belum saya sertifikasi, hanya main-main aja ngelatih. Jadi tampak nggak pinter. Tapi anak saya. Jadi istirahat makan siang, mereka makan di loker, anak saya makan di kantor saya. Nggak pinter loh. Untuk makan sama saya nggak perlu pinter, tapi harus anak saya. Pak, ada pelatih baru. Kok bisa itu Sean duduk makan di Bapak? Kenapa saya senior nggak bisa makan? Karena dia anak saya. Loh Pak, dia pelatih loh. Loh, dia anak yang bantu jadi hamba. Kamu hamba selama-lamanya. Hamba. Musa itu hamba. Dia bilang, kusta di karantina. Yesus itu anak. Anak Allah. Dia bilang, kusta, sembuh kamu. Dan sembuh. Penyakit menular itu. Ketemu Yesus, sembuh. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, saudara? Terima dulu, saya ajarkan ini dulu, supaya telinga Anda mendengar. Karena ada kata-kata asalku jamah saja jubahnya sembuh. Itu kalau dikhotbahkan aja begitu, saudara nggak diberkati. Di awalnya ada dikatakan, dia udah habis banyak uangnya. Udah trauma dia itu. Tapi dia mendengar kabar tentang Yesus. Kau harus sering mendengar kabar soal Yesus. Kau sering mendengar kabar hukum. Tapi kau lupa kabar tentang Yesus. Anak muda itu kaya ketemu Yesus. Sudah apa? Sudah hormat orang. Sudah tidak mundur. Sudah. Yesus belum tanya, sudah. Belum tanya kok sudah. Maksudnya apa? Tapi disuruh ikut Yesus. Nolak, saudara. Sakius itu jahat banget, saudara. Kedatangan Yesus jadi baik. Sebenarnya solusi, saudara, anak yang kurang baik itu Yesus. Keluarga yang kurang baik itu Yesus. Kesehatan kurang baik, Yesus, saudara. Katakan Yesus. Saya ingin saudara tahu ini. Jangan seperti negara yang sekarang sedang dirancang Tuhan itu. Menantikan juru selamat sampai sekarang. Dia sudah datang. Dia terlanjur mati. Jadi saudara tidak akan sembuh. Saudara pasti sembuh. Yang mengerti katakan amin. Karena sudah terjadi. Kalau mamimu belum masak nasi, kamu akan makan nasi. Mami bilang, saya sudah terlanjur masak nasi. Jadi kamu pasti kenyang. Kalau Anda mengerti ini, keselamatan itu ada. Sungguh ada. Dulu saya tidak seperti ini loh saudara. Saya selalu analisa pasien gitu. Sekarang saya enggak. Makan ini. Kok enak? Iya, karena kamu pasti sembuh. Hidup itu lebih penting daripada apa yang kamu pakai. Kenapa pakai masker? Karena saya hidup. Orang mati, pakai masker. Kok diem kamu? Oh mati. Jadi orang yang bisa pakai masker itu yang hidup. Hidup lebih penting daripada apa yang kamu pakai. Kenapa pakai? Karena hidup. Kenapa ngisi bensin? Karena punya mobil. Saya kan sering ngomong, banyak yang pintar ngisi bensin nggak punya mobil, pakai bensin.
Yang penting punya mobil. Ayo makan jeruk. Sia-sia orang makan jeruk kalau Tuhan yang berkati. Banyak yang makan buah kena kanker kok. Jadi Anda ini pasti nggak kena kanker. Yang setuju katakan amin. Baru mengelola, memelihara kesehatan yang Tuhan beri. Ini loh saudara yang mau saya ajarkan. Supaya apa? Yang punya saudara stroke, yang akan stroke tidak terjadi dan disembuhkan Tuhan. Waktu gembalamu setuju tema nutrisi dan stroke, gembala itu kan hatinya jemaat. Dia dibantu Tuhan dengan jabatan-jabatan, salah satunya saya, gitu ya. Kalau dia rindu keluarga di nanti dia kirim pengajar keluarga, gitu ya. Jadi dia tidak harus mengerti di sana, tetapi dia punya hati, itu namanya gembala. Nah, waktu dia punya hati dari Roh Kudus tentang itu, stroke, jangan takut loh ya, pasti akan banyak yang mau stroke. Ini penting banget saudara, karena Tuhan itu kalau nyampaikan, Tuhan yang akan memberkati janda itu, Tuhan yang ngirim Elia loh. Jadi jangan takut ya. Pokoknya lingkar pinggangmu di atas 90, resiko stroke-nya tinggi. Nggak usah dipegang. Ya, pokoknya ini saya ngomongan dulu. Mendingan saya omongan di depan. Dia mau omongan depan, enggak apa-apa kok. Percaya saya, ada Yesus. Tenang aja. Nah, nanti yang saya ajarkan, tinggal cara ngerubah hidupnya itu aja. Gampang kok. Saya dulu ya enggak seperti ini. Tapi saya tahu, karena itu saya sekarang melatih orang untuk melangsungkan lebih gampang. Karena saya percaya apa? Yang dikerjakan tanganku dibikin berhasil. Karena banyak yang berusaha nggak bisa. Percaya saya. Saya udah lihat ini 22 tahun saya kerja di bidang kesehatan. Sejak saya ketemu Yesus ini lebih dekat. Saya tahu ayat itu tahu dari sekolah minggu saudara. Bahwa apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil. Tapi percaya nggak waktu kita pegang mulai form gizi langsung. Kamu makan malam apa? Keluar ini logikanya. Sekarang enggak, saya pegang form, saya bilang Tuhan, biarlah apa yang kubicarakan ini dari Tuhan. Ada itunya dulu, saudara. Tuhan, biarlah orang yang di depanku ini diurapi Tuhan. Begitu ada itunya. Dulu kan gini langsung. Tuhan, berkati pekerjaanku dari rumah begitu. Sampai kantor. Siapa ini? Kamu. Ya, kenapa? Ya ini. Makan malamnya gimana? Oh, enggak bisa. Ya, segini ya. Sana ke sana aja ya. Gitu. Hati-hati saudara. Kenapa saya bekerja, dapat pekerjaan dari Tuhan kok gagal? Itu kan seperti Petrus. Kenapa saya sempat jalan di atas air kok tenggelam? Kan begitu saudara. Pertama izin Tuhan, lalu izin ombak. Saudara pertama izin Tuhan dapat pekerjaan, interview, diterima, langsung gini. Kalau mau jadi direktur gimana caranya ya? Wah ya gagal saudara. Kalau sudah diterima, bilang Tuhan terima kasih buat posisi ini. Urapi aku. Layakkan aku. Apa yang ku pegang tanganku ini. Menjadi berhasil. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara. Jadi saya ingin ya, saudara ini ya. Imannya kental, tambah kental. Di situ ada hikmat yang menuntut Anda. Tampak lebih berhikmat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Oke, sekarang saya akan mulai masuk di materi stroke. Secara Alkitab dulu, saya akan baca ayat agak panjang dikit. Sebelum saya ngomong tentang Alkitab stroke, saya akan ngomong dulu sedikit supaya saudara nggak takut tentang sesuatu. Karena tetap kita nih sekarang jadi new normal, kita lagi bahas soal alam. Mazmur 84 ayat 13. Ya, kita akan banyak baca firman, Anda catat banyak ayat ya, supaya Anda kuat. Memang nggak saya kasih slide ya, karena akan banyak ayat yang Anda lihat di depan. Nanti kalau Anda mau tentang ilustrasi stroke, bagaimana orang bisa kena stroke, ilustrasinya, saya akan jelaskan semuanya hari ini, tapi ilustrasinya itu Anda bisa ketik di Yohanes Sunardi TV, YouTube, stroke. Itu lengkap banget kalau mau belajar ya. Tapi kalau mau cuma firmannya, pengertiannya, hari ini saya jelaskan semuanya. Ayatnya udah? Mazmur 84 ayat 13. Enggak ada, berarti ayat 12. Ayat 12. Ada toh? Iya. Anda tulisannya di slide saya ini, istri saya nyiapin 12 dan 13. Kenapa sih? Ada komputer yang 13, ada buku yang 12, gitu ya. Intinya ini loh, ya Tuhan semesta alam. Nah, ini loh maksud saya ya.
Nah itu ayat 13 toh di situ toh, tulisannya toh. Jadi tapi di buku ada yang 12 gitu ya. Ya Tuhan semesta alam, katakan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Saya mau ngomong soal alam dulu ya, karena kita ini bahas alam. Kita tinggal di alam semesta. Kita termasuk bagian alam. Alam semesta ada 5. Yang pertama ruang. Waktu, ini anak-anak sekolah ingat ya. Kalau saya ngajar kimia pasti ngajar ini. Unsur, gerak, energi. Saya ulang lagi, ruang, waktu, unsur, gerak, energi. Tapi karena Anda sedang menghadapi corona, saya bahas 2 aja, ruang dan waktu. Jadi judulnya khotbahnya hari ini, Tuhan atas ruang dan waktu. Anda nggak bisa kemana-mana, Anda dibatasi ruang. Tapi ada lagu, setinggi-tingginya langit. Saya kasih tahu ya. Ruangan itu kalau soal matematika, kalau ngomong matematika saya menghadap sini sedikit ya, karena ini kan yang masih sekolah. Sebelah sini nanti bisa stroke kalau dengar ya. Jadi ruangan itu dibagi menjadi 3. Tinggi, lebar, panjang. Selebar-lebarnya, lupa lagunya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Apapun yang kamu hadapi, ada yang lebih tinggi, namanya Yesus. Selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya, ada semua. Saya kasih tahu, itu ruangan ya. Nanti akan saya jelaskan. Masalah apapun, saudara kena ruangan, pasti. Tapi Tuhan menciptakan ruangan. Tuhan tidak terikat oleh ruangan. Dulu waktu ada murid-muridnya Yesus ketakutan, nangis-nangis itu ya, 12 orang nangis-nangis atau 11 itu nangis-nangis di dalam satu ruangan. Semua terkunci. Tapi Yesus masuk, saudara. Yesus enggak terbatas dengan ruangan. Nanti akan saya jelaskan ini sedikit supaya saudara ngerti semuanya. Gampang banget ini saudaranya. Jadi kalau saudara dengar hari ini, engkau sedang di Jakarta, engkau sedang di Semarang. Kalau saya bilang Yesus menyembuhkan, di Semarang disembuhkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak terbatas ruangan. Itu yang pertama. Saya kan kedua ngomong soal waktu. Waktu ini, maut banget. Banyak orang ditolong dulu, sekarang dia bingung, ditolong enggak lagi sekarang. Nah itu bingung banget. Tapi Daud ngomong, Tuhan yang melepaskan aku dulu, akan melepaskan aku sekarang. Jadi kalau kamu dulu batuk, demam, sembuh, maka hari ini demam karena corona, disembuhkan Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ini penting banget, saya jelaskan dulu. Unsur saya nggak bahas, unsur ini zinc, magnesium, ya itu nggak usah dibahas. Itu di tanah. Yesus pernah pakai unsur itu. Yesus ambil tanah, dia berkuasa satu unsur. Diambil tanah itu, ditaruh di mata. Jangan ikut-ikut loh ya. Jangan ikut-ikut. Di mata itu ada lutein. Di tanah ada lutein. Jadi nanti kapan-kapan saya bahas soal unsur tanah menyembuhkan mata. Karena itu Anda harus makan sayuran yang keluar dari tanah. Karena lutein dari tanah pindah ke sayur. Waktu Anda makan sayur, sayur ke mata Anda. Kenapa Yesus langsung? Karena dia pencipta. Itu unsur ya. Unsur banyak sih, air jadi anggur. Unsurnya beda, kimianya beda. Tapi Tuhan adalah Tuhan di atas unsur itu. Jadi nanti Anda jangan takut apapun. Rumahmu mungkin mau roboh. Ketika diperiksa, harusnya roboh 10 tahun yang lalu. Kok aku belum mati? Karena Tuhan bisa menguasai rumahmu. Bukan cuma rumah tanggamu, benar-benar bangunan rumahmu itu. Bahkan dia bisa kasih rumah yang baru. Ayo kita belajar ini saudara, supaya kau genap ikut Tuhan. Saya nggak banyak-banyak di unsur, gerak. Gerak ini saya nggak bahas banyak-banyak. Nanti Anda lihat cara Yesus bergerak di atas air. Nanti kita kapan-kapan akan bahas ini ya. Bahwa dia bisa sampai tiba dengan tujuan mendadak. Immediately. Mendadak dia sampai. Yang lain-lainnya diceritakan Petrus tenggelam, dia angkat Yesus ya. Tapi kalau Anda baca di Yohanes, Anda terkejut. Karena Yohanes mencatat tidak begitu. Ketika Yesus naik perahu, mendadak tiba sampai tujuan. Dia menghabiskan itu. Gerakan-gerakan. Yang terakhir energi. Kekuatan, ya power. Jadi alam ada 5, ruang, waktu, unsur, gerak, dan energi. Ini nggak saya bahas unsur, gerak, energi, saya bahas ruang dan waktu ya. Oke, untuk membahas ruang dan waktu, bukakan 2 Korintus 1 ayat 8-10. Karena corona, stroke, ini ruang dan waktu ya. Orang stroke itu terbatas dengan ruangan, nggak bisa jalan, dia nggak tahu kapan sembuhnya.
ya, kayak darah tinggi, barang itu kena waktu. Jadi Anda harus belajar. Oh ya, Tuhan menciptakan waktu ya, tapi dia bukan di dalam waktu ya. Waktu itu saya bagi 3 aja ya, dulu, sekarang, ke depan. Paham ya? Yang paling gampang aja, dulu, sekarang, dan depan. Saudara hidup di zaman sekarang, tapi pernah kecil di zaman dulu. Besok di zaman mendatang, future ya, ke depan. Saudara yakin nggak besok hidup? Berarti saudara pasti besok hidup. Karena Tuhan yang menyelamatkan kau sekarang, menyelamatkan besok. Harus percaya itu. Aku besok pasti hidup. Itu katakan dulu. Ya, kalau papamu suruh pulang, kan ada istana mau lebih menantikan kamu. Tapi gak usah gaya-gaya. Semua pingin hidup. Ya, jadi nggak ngomong-ngomong. Besok aku mau mati, nggak usah. Biasanya orang stres itu, ya toh. Kalau senang-senang enggak gitu, ya. Oke. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami. Ini jelaskan dulu. Paulus mengalami penderitaan. Paulus mau cerita sama saudara. Dia yang dekat Yesus, dia menderita. Jadi hari ini akan saya bahas dulu. Tadi kan saudari yang WL tadi bilang apa? Tuhan beri kami jaminan. Ini enggak ayat yang saya siapin, tapi saya duduk di situ sama gembala saudara, tiba-tiba Tuhan bilang, kasih tahu jaminanku, supaya sekarang semua orang mendengar ini. Jadi yang ngomong ini orang menderita. Yang ngomong bukan orang sukses. Orang yang diberkati Tuhan sedang menderita. Siapapun saudara sekarang yang sedang meneteskan air mata, dengar baik-baik ini. Tadi pemimpin pujian sudah dipakai Roh Kudus untuk menceritakan minta jaminan, dan Tuhan jawab dengan firman ini. Dengarkan baik-baik. Sebab kami mau supaya kalian juga tahu, aku ini juga menderita. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Anda putus asa? Paulus juga pernah. Paulus ingin jaminan, Anda juga sekarang minta jaminan. Yesus yang menjamin Paulus. Yesus menjamin hidupmu sekarang. Sekarang kita baca ayat 9. Ayat 9-nya ya. Bisa dibukakan? Cepat ya, terus ya. Masih banyak firman-nya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Nah, siapa yang merasa rasanya kayak mati ini toh? Wis mending mati daripada begini. Nah, ini salah satunya stroke, itu juga rasanya pengen mati. Punya istri cantik cuma lihat, punya anak lucu cuma lihat. Noleh nggak bisa. Senyum tambah kelihatan medeni, ya toh? Repot ini. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami kepada kami, tetapi kepada Yesus yang membangkitkan orang mati. Sekarang dengerin saya dulu. Tujuannya cuma satu, Paulus mau ngomong. Tahu nggak? Saya juga mau mati. Tapi saya tahu tujuannya Tuhan kasih saya ini. Supaya saya pengharapannya cuma sama Tuhan Yesus saja. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Yang kedua, yang ketiga, jaminannya ini sekarang. Ini bahasa Indonesia-nya kurang jelas. Ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan. Ia telah, katakan telah. Kalau di bahasa Inggrisnya nggak telah ya. Dia telah menyelamatkan kami. Itu nggak ada kata-katanya di sini. Tapi ia telah itu berarti kan sudah ya. Dan akan menyelamatkan kami. Sekarang ini, present tense ya. Lalu future-nya apa? Akan menyelamatkan kami again. Lagi. Oke, mulai ya. Lihat saya sekarang ya. Dulu dia menyelamatkan saya. Sekarang ini mau mati. Ini kejadiannya mau matinya sekarang ini. Dia akan menyelamatkan aku sekarang. Dan dia ke depan akan menyelamatkan aku lagi. Ayo beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang dulu pernah hidup di zaman rhinovirus, kena pilek-pilek batuk zaman dulu, diselamatkan Tuhan. Sekarang diselamatkan dari COVID-19. Ke depan ada virus baru lagi, diselamatkan lagi. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Ini penting, saudara harus ngerti. Jadi yang punya anak mau sekolah bingung biaya, bilang Tuhan yang nyekolahkan anakku dulu. SD. Tuhan akan nyekolahkan kuliah ini. Bahkan Tuhan akan memberi jodoh dan keturunan. Tidak ada kemandulan di depan. Amin, saudara? Kalau saudara merasa dulu yang melahirkan itu Tuhan, yang nyekolahkan Tuhan, maka Tuhan yang sama tidak pernah berubah. Ini yang paling saudara. Saudara diberkati Tuhan? Ini Anda terima dulu ya. Sebelum saya mau ngomong soal stroke, soal apa, Anda harus benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia. Ya, itu penting sekali. Oke, saya harapkan saudara ngerti jaminannya dari Tuhan itu ya.
Tuhan itu kalau sudah bikin kamu hidup, dia kasih sumber dayanya untuk menjalankan hidup ini lebih baik. Itu penting karena dia Tuhan di atas ruang dan waktu ya. Nah, sekarang untuk membahas ruang dan waktu, saya akan bukakan, sebentar saudara ya, firman Tuhan tentang struknya langsung ya. Lumpur dan Yesus, itu saya bikinkan bab di buku saya terbaru Nutrisi dan Alkitab, itu ada 3. 4 sahabat yang bulan lalu saya khotbahkan di sini, 4 sahabat menandu temannya lumpuh, itu juga stroke ya, di Kapernaum. Jadi ingat ya, dulu yang bulan lalu saya akan khotbah tentang 4 orang nandu itu juga stroke itu. Ya, kok tahu Pak Yu? Ya dia SMS saya. Ya saudara nih anak-anak gitu aja kok nunggu, kok tahu. Ya jelas toh lumpuh kok. Apa gaya-gaya kan tidak mungkin saudara. Oke. Lalu yang satunya lagi, orang mati sebelah. Stroke itu mati sebelah saudara ya. Itu di Matius 12, itu nggak usah dibuka. Catat aja ya, Matius 12 atau Matius 3 atau Lukas 6. Itu juga orang mati sebelah, kebaktian lama gitu ya. Sebelah terus ketemu orang Farisi, nggak disembuhkan. Ada dosa ini, kurang perpuluhan ini kan gitu ya. Nah, waktu ketemu Yesus, sembuh kamu. Jadi beberapa kasus stroke ini nggak ada yang nggak sembuh. Yang mau saya bahas hari ini, yang berhubungan dengan ruang dan waktu, itu orang lumpuh di Bethesda. Itu juga lumpuh, juga stroke karena dia nggak bisa jalan. Nah, sekarang kita buka Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ini agak cepat ya, saya akan agak cepat ditampilkan beberapa ayat, saya akan kupas satu-satu supaya saudara yang stroke dan yang nggak stroke nggak akan pernah stroke, saudara ya. Oke ya, kita buka Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Oke ya, saya akan mulai bacakan. Oh, saya yang salah. Yohanes 5 ayat 1. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Nanti saudara kalau kapan-kapan suasana udah jadi lebih baik, Tuhan izinkan saudara bisa sama gembala mutur ya. Itu kalau di Israel nanti minta diajak ke pintu domba ini ya. Dari pintu domba itu nanti sebelah kanannya, sebelah kiri taman, sebelah kanannya itu ada kolam ini. Kolamnya tidak terlalu gede sih. Ya sini ruku-ruku 4 ruku lagi mungkin itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada 5. Khusus ini buta, tuli, macam-macam gitu ya. Oke. Dan di serambi-serambinya itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta yang pertama, orang timpang dan orang lumpuh, ini golongan stroke ya, dan stroke ringan. Timpang itu TIA ya. Transient ischemic stroke, nanti saya jelaskan nanti ya. Dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi saudara lihat saya, kolam ini tidak didesain untuk orang stroke karena kekuatan Tuhan menggoncang itu menyelamatkan apapun. Karena itu saya tadi bilang apa? Menyelamatkan ini dalam konteks apapun. Ya, cuma di sini soal kesehatan ya. Nah, masalahnya itu harus nunggu. Kapan tanggalnya nggak ada yang tahu. Berarti orang-orang ini nunggu waktu. Namanya dibatasi waktu. Nanti saudara akan lihat, nggak ada yang goncang, Yesus datang. Karena Yesus di atas waktu. Jadi indah pada waktunya itu yang nulis Salomo. Ya, Salomo belum ketemu Yesus. Ingat saudara, kalau saudara baca perjanjian lama, harus dikaitkan sama karya kayu salib Yesus. Karena yang lama-lama itu mendefinisikan ada Yesus datang di depan. Saudara sudah ketemu Yesus, tolong kalau baca-baca Abraham, ingat Yesusnya. Kalau enggak nanti ingat kepingin kaya dan ingin selingkuhnya. Yang tersinggung katakan amin. Anda baca Daud sama nanti. Baca apapun Yunus. Tapi kalau ingat Yesusnya, ternyata yang lama-lama ini mengharapkan Yesus. Dan kita sudah ketemu Yesusnya. Kita lahir di zaman yang tepat,
sudah ketemu Yesusnya. Amin. Jadi jangan bertingkah laku seperti gaya hidup yang lama lagi, tetapi yang lama-lama itu memperjelas tentang Yesus. Karena Yesus baca perjanjian lama. Diulangi lagi ya. Nah, saya ada seri khotbah tentang Yesus dan perjanjian lama. Nanti lucu, apa yang dikatakan burung pipit, itu yang ngomong itu Daud. Jadi Yesus itu kalau ngomong firman itu yang dibacakan Daud, Abraham gitu loh. Ya saudara nggak bisa nolak perjanjian lama, karena Yesus baca Alkitab perjanjian lama. Mulai paham ya saudara ya, jadi jangan, itu perjanjian lama loh, jangan. Yesus baca apa? Yesus itu mati baru ada perjanjian baru. Ngerti ya? Yesus kalau kebaktian baca apa? Yunus, ya, baca Abraham. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah ngerti ya. Saya jangan salah ngerti, jadi akan saya jelaskan tentang mengaduk air itu. Nah, jadi akhirnya semua nunggu. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, katakan dia tahu, bahwa ia telah lama dalam kondisi itu, berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Saya suka kata-kata ini. Yesus sudah tahu. Katakan sebelahmu, Yesus sudah tahu. Tidak ada kata-katamu yang mengejutkan surga. Catat itu baik-baik. Tapi saya ngomong gini, Han, ingat ya, keluh kesahmu itu sampaikan sama Tuhan. Tapi perlu dicatat garis bawah. Tidak ada keluh kesahmu yang membuat surga terkejut. Hah? Gitu nggak ada ya? Tuhan, mau ujian. Hah? Aduh, mati kon. Ya, Pak. Malaikat. Tolong. Nggak ada, saudara. Dia langsung bilang, ya, itu termasuk rancanganku. Dan rancanganku damai sejahtera. Ayo beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan, saudara. Saya pingin saudara ngalem-ngalemmu itu tahu gitu loh. Nggak mengejutkan papamu di surga. Ya ini penting banget pengertian ini. Saya pingin Anda jadi anak yang utuh. Karena gambar anak ini hilang. Anda tahu nggak sih ayat tentang, saya pasang di Instagram, hati anak akan kembali kepada bapaknya. Itu maksudnya apa sih? Bukan anakmu sama kamu. Ya itu iyalah. Maksudnya kamu ini loh. Pulih hubunganmu sama bapakmu ini. Nggak kepahitan lagi. Bilang gini, nggak apa-apa wis. Yang penting setruk, yang penting masuk surga. Itu kepahitan namanya. Oh, demi anakmu bilang gini, nggak apa-apa, lapar asal anak mami. Duh, tak bela nih masak kamu nak. Pasti gitu maminya. Tapi hatimu pulih no dulu. Dah bapak pulih nggak? Pulih. Anda tahu ayat itu dicatat apa? Malaki. Setelah itu bapak pulih. Yesus lahir itu loh. Ngerti maksudnya saudara? Nah kalau Anda baca itu Malaki, hati bapak kembali kepada anaknya. Siapa gitu? Siapa gitu? Abraham atau siapa ya? Apa Goliat ya? Stres nanti Anda. Ingat ya, baca apapun, saya ulangi lagi. Kaitkan dengan karya Yesus di kayu salib. Alkitab itu isinya cuma itu, saudara. Waktu saya membaca Malaki, hati bapak kembali kepada anaknya. Aku lagi gak marah sama anakku kok. Tapi Tuhan marah sama kamu. Gitu Roh Kudus bilang sama saya. Setelah Malaki kosong, Yesus lahir. Itu loh, bapak kembali ke anaknya. Anak kembali ke bapaknya. Bagaimana jadi contoh anak yang baik? Yesus jadi prototipe. Ini loh anak Allah. Yesus namanya. Aku yang tersulung, kalian adik-adikku. Nanti kayak kuku ya. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ini hikmat, saudara. Mungkin saudara nggak pernah dengar ini sebelumnya. Karena saudara nggak mengkaitkan itu. Tolong ya, saudara. Apapun itu, kaitkan. Ketika kau mengkaitkan, kau dapat keutuhan itu. Karena nggak ada kerajaan terpecah belah. Singkat cerita, Yesus sudah tahu. Yesus nggak terkejut. Yesus hanya tahu satu. Kamu terbatas waktu ya, nak? Enggak. Aku nggak terbatas waktu. Jawabnya apa dia? Terbatas ruangan. Lihat nih. Kata Yesus gini, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Tuhan, ini ruanganku. Itu ruangan kolam. Ini ruanganku. Saudara, ada KKR Kesembuhan Ilahi di Singapura. Waduh, emane Singapura. Bisa ke saya di sini khotbah di tempat yang diberkati Tuhan ini, saudara di rumahmu juga diberkati Tuhan. Amin. Karena dia Tuhan atas ruang dan waktu. Ayo beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Saya akan ceritakan ini, habis ini saudara akan disingkapkan sesuatu. Saudara kan nggak akan takut lagi. Di mana-mana ku puji. Setiap saat, gak ada hubungannya tempatmu sekarang. Kemana kakimu melangkah?
jadi milikmu. Kenapa? Karena kamu disertai roh Tuhan itu. Karena dia sudah nggak terbatas ruang dan waktu, saudara. Jadi saudara terkejut. Saudara, saya punya kesaksian di Semarang. Dia sudah ninggal 3 jam, lupa matiin kompor. Kompor sebelahnya minyak gas, sebelahnya LPG. Jadi dia mau pulang pun, dia bilang, loh aku pulang pun cuma mau lihat abunya. Sampai begitu, saking kuatnya imannya. Iman stresnya maksud saya. Paling enggak kan aku lihat gitu. 3 jam mata. Saya sampai rumah, saya bilang, sebelum sampai rumah saya bilang, sekarang panggil Yesus. Nggak, mau minggir berdoa, nggak usah berdoa, ngapain berdoa? Doamu enggak memanggil Yesus. Yesus yang ngajari kamu cara doa. Saya enggak ngajari saudara enggak berdoa ya. Tapi mau ngajari. Cara komunikasimu itu. Tuhan itu datang, bangun komunikasi sama kamu. Jangan pikir komunikasimu akan membuat Tuhan dengar. Karena Tuhan yang mendengar. Tuhan yang enggak pernah terlelap. Gimana waktu kamu tidur? Santet pun enggak bisa masuk. COVID pun enggak bisa masuk. Sampar yang menyerang pagi, siang, dan malam dikatakan. Ada waktunya. Tapi Tuhan di luar waktu. Saudara tangkap ini dulu. Saya enggak, bukan ngajar saudara enggak berdoa ya. Tapi tolong saudara. Saudara ini ada orang ngeramal ngomong sama saya. Mau minta budget untuk fitness. Mau ngomong sama Pak Yu, gimana ya? Ngomong yang nyusun yang baik supaya lancar gitu. Enggak pernah ketemu sama saya. Akhirnya apa? Enggak nyampe. Sampai saya cari dia, kenapa kamu tidak kirim budgetnya? Ingat ya, komunikasimu, doamu, harus didasari. Bapakmu mau dengar, itu dulu. Halo? Tolong ya, hati kepahitannya dihilangkan dulu, dan punya kepercayaan, aku mau ketemu papiku, dan papiku mau nemuin aku. Itu dulu ya, diterima dulu. Pak, tapi bukan tangan Tuhan kurang panjang dan kelemahannya, karena ada dikaitkan dulu harus dengan karya kayu salib. Itu diceritakan Yesaya sebelum Yesus lahir. Itu tidak untuk saudara, untuk orang yang nggak terima Yesus. Saya di Jakarta, anak saya di Surabaya. Nanti kalau papi datang, papi bawa burger gitu yang nggak ada di Surabaya. Begitu saya datang, nggak bisa delay ini. Loh, kamu itu tadi papimu bilang delay, nggak bisa. Loh, itu 3 jam yang lalu. Ini malam jam 10, papiku udah di kamar sama aku kok. Aku udah terima burgernya kok. Anda harus tahu, kata-kata saya di Jakarta harus dikaitkan dengan keberadaan saya di kamar sama anak saya. Tolong saudara, dia sudah mati. Dia sudah bangkit. Kata-kata yang terjadi sebelum Yesus lahir harus kau kaitkan dengan kejadian sekarang. Mau tepuk tangan buat Yesus dulu saudara. Kalau enggak nanti kepahitan loh saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuh. Ngapain kamu ini? Loh, itu Ayub lagi stres. Waktu Ayub seneng, bab 4 terakhir, enggak kamu baca. Baru aku tahu, Tuhan itu baik. Oh, telat ya. Tolong ya, kalau baca sinetron sampai akhir ya. Video ini aja loh, bahaya nih. Video khotbah ini bahaya ya. Kemarin waktu saya khotbah di tempat ini, ada yang protes. Saya akan menceritakan ilustrasi. Kemampuan perempuan itu bisa seperti mencopet kuasa Yesus hilang. Langsung ada, loh, khotbah di gereja mana tuh kalau Yesus dicopet. Soalnya dia kencing, main dakon, macam-macam, terus denger khotbah. Dengarkan dari awal sampai akhir, baru kau dapat kuasa berkat. Baca Ayub kok pasal depan itu. Oh, Ayub lagi stres sih. Begitu Ayub seneng gak mau baca. Ayo kalau gak percaya ya, kamu ketemu orang gegeran. Kenapa? Saya mau cerai. Kenapa? Benci aku sama istriku. Oh, nek itu udah jadi menikah saya om. Ternyata cerai. Loh, sik ta. Besoknya dia gak jadi cerai. Yang ini gak mau menikah seumur hidup ya. Halo? Anda ngerti ini maksud saya? Tak kasih cerita kopeng wis. Lagi jatuh di jurang. Males aku wis. Duh, sebentar. Besok ketemu Raja Wali Sakti nih. Duh. Nah, ini repot ya sekarang gini. Lebih ngerti dah, anak gini ngerti dah. Apa drakor? Drama Korea. Ayo toh saudara dibaca sampai akhir. Yesus pasti menyelamatkan kamu.
Oke. Dia bilang nggak ada orang yang gendong aku ke tempat kolam. Berarti dia dibatasi ruangan. Kayak saudara bilang, Yesus memang hebat sih. KKR itu sama pendeta itu sih di Jakarta, tapi saya di Surabaya. Saya nggak bisa datang. Saya kasih tahu. Satu ketika Yesus berjalan-jalan di kota ini. Kau harus tahu pagi ini gerejamu lagi didatangi Yesus. Kau mungkin nggak bisa datang ke tempat-tempat yang hebat. Tapi hikmat tadi bukankah sudah bertunjukkan bahwa roh Tuhan ada di tempat ini. Dia datang. Dan dimanapun saudara, lewat gereja yang diberkati ini, saudara diberkati Tuhan. Karena dimanapun Anda berada, di situ Yesus berada. Ayo saudara, saya kemarin cerita sama sekolah minggu, kiri kananku ada Tuhan. Kiri COVID itu bunuh 1.000 orang. Duh, sudah bunuh berapa dia? 1.000. Kamu, COVID yang di sebelah kanan bunuh berapa? 10.000. Sorry ya, nggak kena aku. Karena kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Ayo saudara. Tapi, kenapa? Tuhan Yesusnya. Waktu saya baca gini, 1.000 rebah sebelah sisiku. 10.000 sebelah kananku. Sorry ya, jangan tersinggung ya. Yang sudah nggak ada itu ya baca ini. Kamu pikir kamu dok pasti ngerti ayat ini? Fokusmu sama dia di 1.000. Fokusmu bukan Yesus di sebelahmu. Makanya saya ngomong dari tadi saudara, ayat ini kalau nggak kamu kaitkan dengan Yesus, habis kamu. Saya agak keras sedikit ya. Siapapun Anda yang melihat, mendengar, gereja ini sedang diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan berbicara, kalau Anda dengarkan dengan baik-baik. Ayat yang 1.000 rebah sebelah sisiku, dan 10.000 sebelah kananku, harus kau kaitkan dengan Yesus. Kalau tidak saudara, kau hanya pembaca firman. Kau bukan mengerti. Firman itu jadi manusia, namanya Yesus. Yang kena itu yang baca semua. Gimana sih? Tapi yang sadar di sebelahnya ada Yesus. Tidak banyak. Ayo saudara, saya ingin saudara sekarang ngerti ya. Ujian itu menakutkan sekolah anak-anak. Tapi kau harus tahu, Yesus di sebelahmu menyelesaikan ujian itu. Ingat itu. Ingat Yesusnya. Apapun ingat Yesusnya. Udah itu yang paling penting. Nah sekarang dia sudah kedatangan Yesus, dia bilang apa? Tidak ada orang yang gendong aku. Ayat 10 ya, terakhir ya, ayat 10 ya. Ayat 8. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini yang tadi ya, Tuhan atas waktu ya, gerak ya. Berjalanlah. Orang yang nggak bisa berjalan, disuruh berjalan. Karena Tuhan yang menguasai gerak. Dan pada waktu itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilam dan berjalan. Ada seorang dokter dari Amerika tanya sama saya, Pak, bagaimana kalsium yang patah itu, yang sudah stroke di atas 20 tahun patah tulangnya ya, frakturnya. Kok bisa? Saya bilang karena dia Tuhan di atas unsur kalsium. Dia pencipta kalsium ya. Karena itu tadi saya jelaskan di awal, tolong dicatat baik-baik ya di sini ya. Tuhan atas unsur itu ya. Ruang, waktu, gerak, energi. Satunya lagi apa? Waktu, ruang, unsur, gerak, energi ya. Bagaimana orang ini ototnya pecah. Nah, saya jelaskan secara kedokterannya Anda takut nanti. 38 tahun itu ototnya menyusut, katabolik. Orang yang tidur terlentang dirawat 10 tahun nggak bisa duduk. Mau nyoba? Biar tahu. Jadi orang 38 tahun nggak gerak, ototnya mengecil. Hamstringnya nggak bisa menekuk. Banyak otot calf, otot macam-macam banyak. Sartorius, itu ototnya sudah nggak bisa berdiri. Kenapa dia bisa bergerak, berdiri? Tuhan kasih energi. Kan itu saya bilang, Tuhan di atas ruang, waktu, unsur, gerak, energi. Perintah pertama apa? Berjalanlah kamu. Dia menguasai gerak itu. Ya, oke ya, sudah ya. Jadi intinya akhirnya dia berjalan. Tapi yang mau saya baca sebenarnya ini sih. Ayat 10. Orang Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Medis bilang begini sama Anda, tidak boleh sembuh ya. Diabetesmu sudah di atas 4 tahun. Kamu harus minum obat seumur hidup ya. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Tapi kalau kamu percaya sama Yesus sekarang, siapapun kamu sekarang,
bersama saya percaya dengan gereja yang diberkati ini, mengambil satu sikap percaya sama Yesus. Dia Tuhan atas ruang dan waktu. Dia akan membuat kau berjalan sebelum saatnya. Dia akan memulihkan dirimu sebelum saatnya. Itulah jaminan yang diminta kalian tadi waktu menyanyi. Dan Tuhan sekarang kasih jaminan. Karena aku adalah Tuhan atas alam semesta itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Oke, ini yang paling penting. Sekarang kita masuk di materi stroke. Lihat saya semua. Stroke ada dua secara garis besar. Stroke iskemik dan stroke hemoragik. Ya, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Jadi Anda bayangkan pipa. Nanti kalau mau lihat ilustrasinya di YouTube ya. Pipa, selang gitu ya. Selang dari A ke B gitu ya. Selang dari ruang tamu, dari kamar mandi ke taman gitu. Bayangkan, saya ulang sekali lagi ya. Selang dari kamar mandi ke taman. Untuk nyemprot air ke taman, itu kan airnya dari kamar mandi. Dia butuh selang. Ya kenapa sampai di taman kok airnya enggak keluar? Ada dua. Yang satu selangnya tersumbat. Yang kedua selangnya putus di tengah jalan. Robek. Gara-gara mungkin keincak sama kursi gitu ya, tertindih sama kursi, lalu selangnya patah. Pecah gitu ya, robek. Jadi ada dua masalah dalam hidup ini. Pembuluh darah dari jantung ngisi oksigen ya. Saudara kalau bernafas kan begini nih. Masuk ke paru-paru tandon. Nah, dari tandon paru-paru ini, udaranya ada dua. Ditaruh di tangan supaya bisa bergerak, atau ditaruh di otak. Waktu paru-paru ini tidak nyampe ke jantung, namanya serangan jantung. Kalau nggak nyampe ke otak, namanya stroke. Saya ulangi lagi. Waktu saudara ngambil nafas, udara dari paru-paru, itu nanti mau ditaruh di otak. Karena otak kalau nggak dapat dalam 5 detik, lumpuh. Jadi, otak kalau kekurangan oksigen, itu masih hidup, tapi kalau nggak dapat oksigen, pasti mati. Dan diawali dengan penyakit namanya stroke. Kalau sampai kabel selangnya dari jantung itu ya, pakai bahasa selang aja gampang ya, kabelnya itu, arterinya itu ke otak nggak bisa, tersumbat makanan berlemak namanya stroke iskemik. Ya, namanya apa? Iskemik. Katakan iskemik. Iskemik itu sumbatan makanan salah, gitu aja deh. Yang salah-salah makan punya resiko kesumbatan namanya stroke iskemik. Yang satu pecah di tengah jalan. Nah, ini namanya stroke hemoragik. Ya, hemoragik, katakan hemoragik. Jadi ada dua stroke, yang satu iskemik tersumbat ke otak nggak dapat, yang satu pecah di tengah jalan. Nah, itu sama-sama nggak dapat udara, akhirnya stroke namanya. Nah ya, yang satunya nggak saya bahas apa karena stres. Stres ini yang tadi ada yang nyeplos tadi namanya nekuk selangnya itu. Jadi selangnya itu ditutup. Jadi ototnya nutup sendiri karena stres. Stres bisa punya kemampuan namanya menutup selang pembuluh darah tanpa salah makan. Ya, kalau Anda nonton dengan orang sebelahmu katakan jangan stres. Imam Eli kena serangan jantungnya karena stres. Waktu dia tanya, Phineas dan Hofni mana? Anakmu mati. Dia terkejut, lalu dia jatuh kena serangan jantung. Jadi ya, iskemik dan hemoragik. Yang hemoragik ini juga karena sumbatan lama tapi stres. Nah, yang satunya lagi saya bahas iskemik hari ini. Oke ya, ciri-cirinya dulu. Yang pertama, ini yang paling penting saudara, saudara mesti ngerti ini, karena ciri-ciri ini penting sekali. Yang pertama sih, saya kasih ciri-ciri yang ringan ya. Ciri-ciri ada dua ya, hati-hati ya. Jangan sampai Anda nggak ngerti. Sepeda motornya tiba-tiba ini ilustrasi, ada orang mbak sepeda motor. Duh, kenapa ya? Loh, mogok. Bensinnya habis. Loh, kok nggak ada penciptanya ini nggak pinter ini. Harusnya dikasih tanda kalau bensin mau habis. Nah itu jarum bensinnya itu mas. Oh, tak pikir itu cuma gaya-gayaan aja. Loh, itu harus dilihat. Kalau mau sepeda motor, jarumnya dilihat. Nah, sekarang saya kasih tanda-tanda ya. Jangan sampai setelah stroke kok gini. Tuhan kok nggak kasih tanda-tanda ya? Loh, kok cerai ya? Kok istriku nggak ngomongin kalau mau nyerai aku ya?
Ya, tiap hari mau bikin jengkel itu apa itu? Jadi Anda seringkali nggak merasa, itu penting bahaya. Kebal. Ya, katakan sebelum jangan kebal ya. Nah, tanda-tanda paling gampang dulu ya. Mual dan muntah. Saya tidak membahas namanya. Ini termasuk batuan kelas besar gitu. Mual terus, makan sama saya tak kasih tahu. Ini bukan mual ini serangan jantung ini. Enggak, mual biasa, minum obat ya. Banyak di depan saya itu, obat sakit mah. Loh, kok gak doa, gak apa, sakti be ya. Besoknya mati saudara. Serangan jantung. Jadi, terutama untuk perempuan, mual muntah rutin dalam seminggu 2 minggu, itu tanda-tanda stroke dan serangan jantung. Maka nonek sudah mual muntah tiap hari, seminggu, obatnya cuma minyak kayu putih sama duit 100 rupiah itu. Krok. Aduh Tuhan. Hebat juga itu ya. Kapan-kapan dikotbahkan aja tuh, keroan itu ya. Alkitabiah enggak. Oke. Sakit kepala hebat datang secara tiba-tiba disertai kaku pada leher dan pusing berputar. Jadi kepalanya enggak sekali ya. Tiap hari berturut-turut. Tanpa minum obat tertentu, sakit kepala rutin, lehernya kejang. Lalu sering pingsan. Ini tanda-tanda aja ya. Kenapa sih kok harus dikhotbahkan? Supaya Anda tepat kapan menyebut nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kalau ini enggak kamu hubungkan dengan Yesus, nanti buat apa ini pinter-pinteran begini? Yang pinter aja stroke kok. Ya. Ya toh? Medis yang paling pinter spesialis jantung, bapaknya sakit jantung enggak bisa ngobati kok. Yang bisa ngobati Yesus. Masalahnya kamu enggak sadar. Kenapa enggak ke pom bensin? Enggak sadar. Kan gitu aja nih jawabannya. Jadi kapan kamu bisa nyebut Yesus? Waktu kau lihat tanda-tanda seperti ini. Jadi kalau muntah, jangan ingat obat anti muntah. Ingat Yesus. Yesus tolong saya. Hikmatnya menuntun kamu minum obat. Paham ya? Seperti waktu Yusuf takut Yesus dibunuh Herodes, hikmatnya menyuruh dia ke Mesir. Kenapa malaikat datang? Karena dia takut Tuhan. Jadi orang yang takut Tuhan, Tuhan akan kasih kamu hikmat untuk menuntun kamu ke keselamatan. Amin. Jadi jangan alergi sama hikmat. Kenapa? Hanya diberikan untuk orang yang takut akan Tuhan. Dibalik ya. Ngerti nggak pengertiannya hikmat? Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Karena Yusuf takut sama Tuhan, Tuhan kirim Gabriel. Yusuf bilang, nggak mau, nggak disuruh pergi. Bikin Herodes mati. Ya, nggak usah gitu toh. Kalau ada hikmat sekarang ngomong sama Anda, ayo kurangi jeroan. Jangan makan jeroan. Enggak, Tuhan kan bisa bikin aku sehat mendadak. Stres tak kamu ini. Ngerti ya saudara ya? Jadi tolong apa yang diajarkan, ingat ya, gerejamu ini gereja yang berdasarkan Roh Kudus. Kalau tiap bulan sekarang dengan segala kondisi perkenan mendapat pengajaran hikmat. Bukankah Tuhan ingin penyembah-penyembah di tempat ini umurnya panjang? Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu saudara. Ini penting sekali saudara ya. Oke ya. Lalu sulit menelan. Disfagia. Ayo, makan aja. Biasanya gampang loh Pak. Biasanya gampang Pak. Gak pakai kunyah bisa Pak. Yang kali ini Pak, kok nggak bisa ya? Itu mau stroke. Saya juga pernah lihat pasien ini ya. Gak bisa makan loh. Coba. Wah, stroke ini. Angkat tangannya kanan. Kok nggak mau ya? Tadi mau loh. Yesus. Ya. Gangguan pada keseimbangan. Nah ini. Ada comberan di tengah jalan ya. Harusnya kan gini. Gitu ya. Ini enggak. Lu kena lah gitu, hati-hati. Ayo. Ya. Penglihatan ganda. Waktu kamu bangun, istriku sih mana ya? Tuhan kok dikasih 2. Bukan itu masa stroke. Saudara jangan ngawur-ngawur ya. Itu gejala pendahulu ya. Saya ulang lagi, mual dan muntah. Ingat loh ya, bukan mual dan muntah sembarangan ya, tapi rutin. Sakit kepala hebat, sudah dikasih obat anti sakit kepala, masih nggak bisa. Penurunan kesadaran, sulit menelan, gangguan pada keseimbangan, dan hilangnya penglihatan. Nah ini sekarang kalau sudah kena. Yang pertama trouble walking. Mau nggak mau kesulitan jalan. Yang biasa jalan itu ya,
Ini ngomongnya pasien saya. Waktu itu anak saya mau jatuh Pak dari sepeda. Saya biasanya lari langsung menyelamatkan dia. Kali itu anak gini, "Duh jatuh ya?" "Wes jatuh baru ditanyai." Padahal dia itu punya keinginan menyelamatkan waktu sebelum jatuh. Ternyata kecepatannya sudah, kan gini toh. Saya tahu toh kamu datang terus saya gini toh ya. Perhitungan saya salah. Loh, pernah nggak pemain badminton yang mau stroke itu ya? Pernah dengar nggak pemain badminton stroke? Nggak pernah dengar nggak ada orang yang main badminton semua kena stroke yang jago-jago itu? Pernah ya? Ya sama aja, jantung bisa stroke kan sama. Pernah dengar nggak? Ada tandanya itu. Kalau itu nggak tak ajari ya. Nggak usah, yang lainnya aja. Mau tak ajari sebenarnya, mungkin ada yang main badminton ya. Atau tunggu stroke baru tak ajari. Maksudnya gini loh, jadi main bola itu gini loh. Kok nggak kena ya? Biasa kena. Itu enggak, itu tadi loh, kecepatan ngambil bolanya. Biasanya kan kena. Perhitunganmu jadi salah. Otaknya enggak salah, kakinya enggak secepat biasanya. Ini penting ya, jangan dibilang motorik, nanti jadi kayak autis. Ini jelas stroke ini. Motorik itu banyak. Nanti kalau motorik itu benar-benar lumpuh total. Ini stroke itu kan separuh. Jadi kalau ngambil nafas udara otak kiri nggak dapat, kanannya lumpuh. Kalau udaranya nggak sampai otak kanan, yang lumpuh mana? Sebelah kiri. Tanya sebelahmu, milih mana? Nah, stroke ini, loh ya ini kan guyonan. Supaya saudara itu paham gitu loh ya toh. Kalau enggak kan saudara masih main-main ya. Oke, trouble walking. Jadi jalannya pasti keseret satu. Kalau otak stroke-mu kiri, kananmu pasti nyeret. Saya pernah lihat di restoran ada makanan-makanan gitu ya. Saya pilih, saya daging saja. Dia bilang, saya paru saja tanpa daging loh. Pemikir sakti sekali ya. Ternyata jalannya udah nyeret. Berarti dia benar-benar nggak pintar. Nah, saudara sekarang ya nggak sekolah ini. Tapi Tuhan kasih tahu ini. Mesti bilang terima kasih Tuhan Yesus. Jadi saudara tahu pintar toh? Nah, itulah hebatnya anak Tuhan. Karena takut akan Tuhan, umurmu berapapun, awal dari hikmat. Yang kedua, trouble seeing, melihat. Nggak bisa lihat. Oh ya, kok kabur ya? Sebentar. Loh, jelas loh. Loh, kok nggak jelas? Ya berarti stroke-mu stroke kanan, kan gitu nih. Mulai paham ya saudara ya? Terus, weakness on one side. Ya maka tadi saya coba. Ayo coba semua yang di sini aja, yang di sini aja. Tangan kanannya diangkat, tangan kanannya diangkat. Yang punya tangan, nggak punya tangan nggak usah. Nah, ya lurus saja, jangan ke atas. Ke atas itu enggak menunjukkan presisi. Depan lurus saja. Oke, lurus ya. Kanan saja, kanan saja. Ya, tepuk tangan buat Tuhan dulu. Berarti Anda gak stroke. Loh iya, mendingan loh. Saya sampaikan itu penting. Saudara nggak tahu waktu saudara tadi nyanyi, Roh Tuhan turun itu. Siapa yang tahan sama dia? Penyakitmu lari semua. Loh ayo, makanya nyanyi serius ya. Terus, tapi saya khawatir. Sebelah kiri. Bukan boleh. Orang sayang kan boleh. Kiri. Sing nari ini harus kencang nih, gitu. Ya, wis. Oke ya. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Bersyukur ini serius saudara. Saya pernah saudara, kok begini ada nggak bisa angkat tuh. Tapi dibalik, sebenarnya ada yang jerit. Wah, aduh, mami saya ini stroke loh, kok bisa ngangkat tuh. Lah itu kan mujizat itu. Serius, saya nggak bohong. Jadi, loh, mata saya ini melihat terus kesembuhan. Karena itu saya semangat ngajar kesembuhan tuh. Karena Yesus itu sungguh hidup, saudara. Yang terakhir, trouble speaking. Mama. Apa sih manggil-manggilku? Kayak ngepir gitu loh. Nggak ngepir lagi, stroke. Nggak ngerti. Suaminya manggil, mama. Pak kok lucu sih, Pak? Loh. Guyon papa ini loh. Ya, apa stroke ditinggal gitu. Jadi harus lihat ya. Anakmu, suamimu, istrimu, mangkakno ya, yang sudah mulai nggak nyaman begitu. Nyanyi muji Tuhan yang keras. Yesus tolong saya. Jebol itu. Karena Yesus itu di atas ruang, waktu, dan unsur. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Ini penting, saudara. Dikatakan apa? Yang menyebutkan nama Tuhan diselamatkan. Nama Tuhan loh, bukan Tuhan loh. Nama Tuhan siapa? Yesus. Berarti kau bukan antikris. Karena semua yang menyembah Tuhan tidak menyebut Yesus. Tapi yang menyebut Yesus pasti itu Tuhanmu. Nama Tuhan. Nama Tuhan. Bukan menyebut Tuhan. Nama Tuhan. Namanya siapa? Yesus. Namanya Yesus. Saya kasih tahu ya. Daud, dia bilang apa? Goliat kau datang dengan lembing. Aku datang atas nama Tuhan. Yesus itu, Daud itu satu-satunya yang mengenal Tuhannya namanya Yesus. Karena itu Yesus anak Daud. Karena Daud satu-satunya orang kuno yang lainnya tahu ada juru selamat. Cuma dia yang tahu dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Dia yang tahu ke depan ada corona, penyakit sampar. Karena dia penyembah. Kalau kau suka menyembah gerejamu ini, kau suka menyembah sebelum acara mulai, kau mendatangkan Yesus itu. Ini penting sekali loh saudara. Yang terakhir, face dropping. Face dropping ini ya wajah ini separuh turun. Ya itu bahasa keren, metode. Ada yang nggak jelas, alisnya turun. Ya perempuan itu, ini mungkin saya pernah cerita, saya cerita ulang ya. Karena perempuan itu kalau bikin alis ya, kan macam-macam. Ada yang alis pedang gitu, ada yang golok pembunuh naga gitu, kan banyak. Ya biasanya orang kan tanya, duh, mah kok ganti pedang langit mah, kan gitu ya. Ternyata apa? Stroke saudara. Coba lihat sebelahmu, alisnya coba dilihat. Saudara maaf ya, saya bergurau sedikit supaya nggak terlalu tegang ya. Dalam Tuhan itu sukacita, tapi terarah, oke ya. Saudara diberkati Tuhan, supaya saudara paham, saudara cerdas, tapi tidak meninggalkan Tuhannya. Ya, di antara kepandaianmu, kau selalu menyebut Yesus Tuhanmu. Amin. Ini yang paling penting. Oke ya. Yang terakhir ya, saudara, saya minta tambah waktu dikit aja. Yang terakhir ini penyebabnya. Catat ya, ini anak-anak muda ini bahaya. Sekarang banyak stroke anak SMA, anak kuliah, gara-gara mereka mulai main gadget berlebihan di atas jam 12. Jadi, sorry ya, jangan tersinggung semuanya. Tersinggung ya nggak apa-apa sih. Ya, pokoknya jangan main handphone di atas jam 12, karena itu pasti memicu Anda tidak tidur. Sekarang banyak anak-anak stroke meningkat, bukan masuk kena COVID, stroke. Kenapa? Permainan game meningkat. Ya, main game tidak boleh lebih daripada 30 menit. Kalau Anda mau main game lagi, boleh lagi, tapi nggak boleh langsung. Retinanya menurun. Oke ya, jam. Kurang tidur, lalu diabetes cenderung stroke ya, hati-hati ya. Tapi kau punya Yesus. Jadi kalau Tuhan membebaskan kamu dari diabetes, pasti membebaskan kau dari stroke. Terus kurang gerak dan stres, itu penyebabnya makanan nggak seperti yang biasa saya ucapkan sih. Pokoknya cuma 2 aja kok, jeroan sama margarin itu aja kok. Yang lainnya aman ya. Seafood selama Anda cukup nggak apa-apa ya. Biasanya ahli gizi bilang jangan seafood gitu ya. Enggak sih, saya boleh. Saya pribadi tapi nggak makan ya. Maksudnya saya nggak makan kepiting ya, bukan karena kolesterol, ngupasnya sulit ya. Jadi saya males. Loh ya ini saya cerita. Tapi saya nggak sering ya makan. Anda harus tahu. Ya, Anda harus tahu. Nanti akan saya bahas sedikit tentang makanan kami secukupnya itu apa sih ya. Karena kata-kata secukupnya itu kalau dibedakan panjang ya. Terus kalau Anda makan soto daging, ya karena kepingin Pak Yo, tetap cari pakai hikmat. Di sini di Surabaya yang lemaknya paling sedikit mana, gitu loh saudara ya. Harus punya, hafal itu aja. Ya, karena banyak orang hafal Alkitab, Zakaria, gitu, tapi lupa tempat soto daging yang bersih. Akhirnya stroke ya itu loh. Loh ya ini saya lihat sendiri. Cari yang suka bakso yang airnya bening, yang lemaknya nggak banyak gitu. Enggak, jangan bilang gitu, nanti stroke loh. Tuhan butuh kamu. Sulit. Enak-enak itu bukan di sana. Ya, enak bukan di sana sih sebenarnya. Maka kalau kalian ditraktir di restoran yang di landmark ujung itu, nggak enak. Soalnya 1 porsi 1,5 juta. Gak ada lemaknya itu. Tapi karena kamu nggak bisa beli, jadi kamu bilang itu nggak enak. Ya, jadi karena itu sebenarnya
yang gitu-gitu enak. Enggak, itu hati-hati, ada yang BCI ya. Jadi yang nggak kepingin stroke bilang, jangan, yang bikin sebelahnya yang pingin kamu stroke siapa? Enak itu. Hati-hati. Sesuatu yang tidak membawa kesehatan damai bukan dari Tuhan. Itu penting sekali. Nah, lalu apa? Harus hafal ya tempat-tempat seperti itu. Kenapa sih kok saya hamba Tuhan kok ngajar itu? Ini praktek ini. Banyak khotbah bagus pulang nggak ngerti apa-apa. Pulang Anda harus ngerti. Makan siang ini, aku makan apa? Kau harus ngerti. Kalau gerejamu memberkati kamu, puji Tuhan. Tapi intinya, kau harus tahu besok kau nggak di gereja ini. Kau besok di lapangan. Kau membawa sekeluargamu makan. Nyawa anakmu, kepandaian anakmu, stroke anakmu, itu ditentukan oleh tanganmu. Karena itu, tak cukup punya iman, punya hikmat hati. Nuntun. Seandainya Pak, di tengah jalan adanya yang jual cuma soto. Daging Pak, tinggal jeroan tok Pak. Di hutan Pak. Nah, gitu ya. Jadi biasanya orang-orang yang mau ngelanggar ini tanya sesuatu kayak Farisi itu, tahu ya Farisi. Farisi itu kalau tanya sama Yesus kan gitu, jebak-jebak gitu. Nah, saya jawab, wes gini wes. Kuai tok aja, nasi sedikit, asal hidup untuk cari makanan lebih baik. Makanya kalau mobilmu Alphard tuh harus diisi Pertamax turbo, adanya cuma premium. Isi, kalau enggak diisi mogok. Isi 2 liter untuk cari pom bensin lebih baik. Itu hikmat loh ya. Yang salah kepinteran gini, mending gak usah isi sekalian naik. Ya mogok. Ya ada nasi merah nggak makan, nggak bijak kamu. Ada ayam goreng, ini makan, ayam digoreng. Kamu makan ayam goreng atau bekas minyak gorengnya itu minum? Anda belajar sesuatu dengan benar, saudara. Jangan takut, tapi berhikmat. Itu aja sih yang dari saya. Lalu terakhir olahraga. Olahraga mencegah stroke. Apakah olahraga? Olahraga terserah apapun. Pokoknya Anda berolahraga. Sekarang nutrisi. Bawang putih 1 tetap ya, setiap hari 1. Saya sampai sekarang, saudara, setiap hari 1. Kedua, tomat seminggu 2 kali dipanggang. Itu mencegah prostat dan mencegah stroke. Lalu kalau ada pilihan, tolong ya, anggur merah bagi laki-laki. Laki-laki dengarkan saya, cari anggur 10 biji aja seminggu sekali. Nggak mahal kalau 10 biji. Ya, kalau 10 kilo itu mahal. Ya, 10 biji itu nggak mahal. Percaya saya, 10 biji nggak mahal. Kalau sampai anggur nggak ada, memang pepaya. Tetapi pepaya harus 3 porsi. Ya, anggur 10 biji udah bisa buka sumbatan-sumbatan yang pernah lama. Ya, kadang-kadang Tuhan membantu kamu dengan hikmat. Tuhan, aku pernah salah makan. Nggak apa-apa, aku Tuhan atas waktu. Makan buah ini untuk membuka sumbatanmu yang pernah salah itu. Paham ya? Jadi ada hikmat-hikmat. Saudara diberkati Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, supaya yang tidak stroke tidak akan pernah kena stroke. Yang sudah punya saudara, maaf, Anda mengalami stroke ringan atau stroke berat, dipulihkan Yesus. Aku berdoa, taruh tanganmu di dadamu, Tuhan Yesus, aku bersyukur. Aku percaya kepada Yesus, Juru Selamatku. Aku percaya Engkau penyembuhku. Aku percaya ada kuasa. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Roh Kudus ada. Aku percaya pemulihan. Tuhan Yesus atas alam. Kau bisa mengataskan kesembuhan terjadi. Hari ini aku menyebutkan satu nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Stroke sembuh total. Kami yang tidak stroke tidak akan stroke. Bahkan COVID-19 dalam nama Yesus tidak menentukan kami. Dalam nama Yesus diabetes kami dicabut Tuhan. Kolesterol kami disembuhkan Tuhan. Bahkan benjolan-benjolan kanker disembuhkan Tuhan. Biar semua orang tahu ada Yesus di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku disembuhkan. Aku akan disembuhkan lagi. Terima kasih Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kesembuhan dalam nama Yesus katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Belum, Pak. Tambah lagi boleh, Pak. Masker, Pak. Ayo. Jamnya tak putar, Pak. Sedikit tips dari saya tentang protokol kesehatan, ya. Ingat, hidup lebih penting daripada apa yang kamu pakai dan apa yang kamu makan, ya. Jadi apapun yang kau makan, karena kamu hidup gitu hari ini. Jadi kalau Tuhan sudah kasih kamu hidup, harus dikerjakan dengan makan, gitu. Ngerti maksudnya ya? Yesus bilang gitu, Mak.
Nah, Yesus yang bilang hidup lebih penting daripada makan, Yesus yang kasih makan 5.000 orang. Jadi Yesus itu suka Anda makan nggak terlambat, tapi dia tekankan harus hidup dulu. Karena dengan hidup, apa? Pankreasmu dihidupkan lagi, kok bisa makan dengan enak. Ususmu dipulihkan, kok bisa makan dengan baik. Kalau hidupmu nggak dihidupkan organmu, bagaimana kok bisa makan sesuatu yang baik. Ngerti ya saudara ya? Ini diterima dulu pengertian ini, sehingga saudara nggak salah. Apa yang saya ajarkan berikut ini akan membuat Anda semakin cinta Yesus. Ya, gini. Sekarang ngomong soal makanan dulu. Tetap mau tidak mau, buah jangan dimakan malam. Karena tetap dia gulanya meningkatkan fruktosa itu sehingga daya tahan tubuhmu turun. Untuk menghadapi di new normal ini bersama Tuhan, hikmatnya salah satu jangan makan buah terlalu malam. Kedua, kalau bisa jam 5, jam 10 pagi, kalau bisa. Ya, yang ketiga, minum manis apapun diusahakan siang, ya, katakan siang. Jadi siang itu Anda diizinkan manis, minum manis untuk mensuplai energi Anda supaya otot Anda tidak mengalami kelelahan kronis. Lalu cuci tangan, ngomong soal cuci tangan. Saya tinggal di apartemen yang tidak pakai kartu ya, jadi harus pakai sidik jari. Mau tidak mau, saya harus menempelkan jari. Di antara menempelkan jari dan masuk kamar ada periode berapa detik, itu belum kalau lambat gitu. Akhirnya saya punya hikmat, selalu membawa namanya hand sanitizer. Hand sanitizer tidak bisa membunuh bakteri, tapi dia membuat bahasa gampangnya ya, koma. Nah, akhirnya saya kasih setiap nempel, secepat mungkin, sesigap mungkin, ingat ya, waktunya sesigap mungkin, saya olesin. Terima karcis dari parkir, ya, kan sudah cuci tangan, terus ada karcis gitu ya, kalau yang di mal-mal, langsung kasih, semprotin gitu. Saya bilang, dalam nama Yesus aku dibebaskan. Tetap pengharapannya ke Yesus. Lalu sesegera mungkin cari cuci tangan. Patogen ini, virus ini dari lemak. Kalanya bukan sama alkohol. Kalanya sama sabun. Kalau saudara lewat yang di Surabaya yang lewati Ahmad Yani, jam 3 pagi gitu ya. Kalau saya ke bandara ke luar negeri jam 3 pagi, pasti sebelah kanan, sebelah kiri ada Giant ya. Sebelah kanan itu nggak kelihatan apa-apa, tapi bau kayak sabun gitu. Malam-malam itu penyabunan. Karena apa? Untuk mengikis minyak. Ada pabrik minyak di situ ya. Jadi teknik penyabunan secara kimia, penyabunan itu bukan sabun itu ya. Namanya kimia, proses pemotong. Nah, penyabunan itu pemotong gitu loh. Tapi disebut sabun gitu ya. Oke ya. Jadi sabun itu bisa membunuh bakteri total. Tuhan menciptakan zat unsur sabun. Dia menguasai itu. Dia menciptakan beberapa virus. Ya, dikatakan ayat 10 itu tidak didesain untuk kamu. Ya, dan seisi rumahmu. Jadi Nuh itu kalau diselamatkan dikasih hikmat. Bikinkan perahu ya Nuh. Tidak mau, mati, ngerti ya? Hikmatnya ngikutin. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan susulkan hikmatnya. Yeremia 3 ayat 6, aku yang menyembuhkan dan menyingkapkan. Kasih hikmatnya. Dia nggak cuma menyembuhkan, nggak ngasih mobil, nggak ngasih caranya. Karena itu pencipta selalu kasih buku panduan, paham ya? Supaya kau bisa mengoperasikan dengan baik. Oke, ngerti ya? Itu yang itu, jadi ingat, sabun itu bisa membunuh. Ya, apakah virus itu di udara? Saya jawab aja ya. Orang masih bingung virus di udara atau enggak. Saya kasih tahu ada yang di udara, ada yang tidak. Bagaimana dengan COVID-19 ini? Enggak jelas. Tapi yang jelas satu, ada Yesus di udara. Amen. Sumber kehidupan itu ada. Karena nafas hidup itu Tuhan yang punya. Kalau sampai ada setan nongkrong di sana, itu bukan tempatnya Yesus kita. Kau harus ingat itu semua soal Yesus. Yang terakhir, masker. Masker ini sangatlah bijak memakai. Tapi masker ini diciptakan banyak. Nanti Anda lihat di Instagram saya pakai masker sport. Saya fitness, saya pakai masker sport. Karena saya berhubungan dengan, sebenarnya bukan cuma berbahaya dengan virus, oksidasi besi dan banyak hal. Tapi saya nggak bahas itu, saya bahas dua aja. Ini sama yang kain. Yang kain tolong, itu fungsinya cuma 3 jam. Yang bau hijau atau biru ini medis, termasuk disebut medis ya. Ini bisa untuk 7 jam. Jadi kalau Anda pakai ini, Anda bisa pakai 7 jam. Tapi tidak berlaku kalau Anda, wah cuing, gitu ya. Terus ada Sulawesinya, di situ ada Sulawesi. Oh enggak Pak, Sumatera Pak. Nah, itu tidak berlaku ya. Ingat, berlaku dalam kondisi kering.
kondisi kering. Serius loh ya ini ya. Saya lihat ini. Ada orang pakai ini. Loh, ini model baru tak kok tembus pandang. Itu bentuk bibirnya kok aneh. Bukan ya, itu Sulawesi tadi itu ya tahu. Jadi agak mencong-mencong begini. Jadi ternyata dia udah bersin, dipakai lagi, nggak boleh. Jadi ini lebih rewel ya. Kalau yang kain itu kena keringat malah nggak apa-apa. Tapi cuma 2,5 jam sampai 3 jam. Kalau yang molor 2 jam, 3 jam. Kondisi kering ya. Tapi kalau yang kain agak mati, agak kaku itu malah lebih lama 4 jam. Tapi ini satu saudara. Kan bijak kalau bawa 2 dan 3 ya. Bijak banget. Ya, bijak aja di tas, terus bawa plastik kosong ya. Plastik yang tempatnya bungkus-bungkus itu 1 kiloan. Jadi yang bekas lama tadi itu tolong dimasukin situ, lalu kita pakai. Untuk facelift ini, terutama untuk di kantor. Jadi itu di kantor. Kalau Anda pakai masker begini, penglihatan Anda, sorry ya, presisinya menurun. Kalau Anda nyetir, nggak menurun dia, lihat mobilnya. Tapi kalau lihat angka, terutama accounting, biasanya saya sarankan nggak usah pakai masker, pakai ini. Biasanya. Ya, udah itu aja dari saya. Jadi yang ini harus ingat ya, kalau kerjanya 7 jam, 8 jam pakai ini aja. Tapi kalau mau sudah punya banyak masker kain, ya bawa 2 dan 3. Itu saran saya. Lalu obat kumur. Pastikan punya obat kumur kecil. Ini hanya saran aja ya, hikmat ya. Saya selalu bawa obat kumur. Jadi kalau sudah sampai di mobil, saya akan kumur sedikit, ya setelah itu dibuang. Itu penting, Pak. Karena dia nggak tahan kena obat kumur itu. Pak, sikat gigi kan lebih bagus ya. Masa ada sikat gigi terus gini saja? Kan nggak mungkin. Ya, obat kumur didesain. Jangan yang semprot-semprot itu ya. Jangan yang itu ya. Obat kumur ada 2. Kalau Anda nggak yakin, jangan ditiru orang tua. Ini saya kasih contoh. Minum, misalkan, gitu ya, buang ya. Ada yang gitu, itu lebih bagus sebenarnya kalau bisa. Seringkali masuk gitu. Nah, ya jadi sorry, saya harus ngomong ini ya, biar kalian berhikmat. Itu aja dari saya. Terakhir, ini belum penelitian ya. Terakhir dari saya pribadi yang ini. Maaf, boleh dilakukan, boleh tidak. Jangan makan permen karet. Sementara ini. Itu aja sih dari saya. Karena dia menahan sesuatu lebih lama di mulut. Menurut saya begitu. Dan itu bisa, dia menempelkan apa aja. Sementara ini aja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.